Shalom. Kita kembali lagi di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, Miss mau mengingatkan untuk anak-anak yang di rumah boleh memakai baju yang rapi, menyiapkan Alkitabnya karena kita akan beribadah pagi ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak di rumah ikuti dalam hati, Miss akan pimpin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga karena Tuhan telah melindungi kami di sepanjang malam kami istirahat. Pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, pagi hari ini Miss yakin kalian semua dalam keadaan sukacita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang begitu baik yang melindungi hidup kita senantiasa. Untuk itu, Miss mau mengajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk memuji nama Tuhan. Kita mau katakan burung pipit Tuhan pelihara. Mari semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Silakan duduk anak-anak semuanya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan. Mari anak-anak semuanya kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku
adik-adik semua. Ya, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, adik-adik di sini siapa yang masih ingat cerita sekolah minggu yang minggu lalu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Wah, semoga kalian masih ingat ya. Ya, minggu lalu kita belajar, kita mendengarkan cerita tentang bagaimana Paulus itu selamat dari karam kapal. Bukan cuma dia, tapi juga dengan setiap penumpang yang ada di kapal itu. Nah, hari ini kita akan belajar episode berikutnya. Tapi sebelumnya kita buka Alkitab kita dulu ya. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang pertama. Oke, adik-adik semua buka Alkitabnya di rumah ya. Kakak akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Iya, adik-adik coba lihat di sini ya. Jeng jeng. Binatang apa ini? Ada yang bisa tebak? Ayo siapa? Binatang apa ini? Dia binatangnya seperti tidak ada tulangnya, dia bisa meliuk-liuk sebebasnya. Terus dia biasa keluar suara gitu. Apa ayo? Kadang kita mempraktekannya seperti ini. Iya, betul sekali, ular. Siapa yang di sini nggak takut sama ular? Oh, tentu semuanya takut sama ular. Karena ular adalah binatang yang berbahaya. Dan kadang-kadang juga ada ular yang memiliki bisa. Nah, bisa ini sangat berbahaya. Nah, kakak sendiri sih pernah menemui ular ini secara langsung. Kakak pernah ketemu di tengah jalan nih, kakak lagi naik motor ya. Terus tiba-tiba ada ular lewat gini. Kakak takut, kakak langsung putar balik. Daripada nanti kepatok ular, mending kakak putar gitu. Siapa di sini yang takut sama ular? Pasti banyak anak-anak yang takut sama binatang ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 28, kita akan menemukan sebuah kisah di mana Paulus juga bertemu dengan ular. Bukan hanya bertemu, tapi dia juga diserang sama ular yang besar sekali. Nah, penasaran kan? Yuk, dengar baik-baik ya ceritanya. Ya, pada saat itu Paulus dan segenap penumpang yang lain yang berhasil selamat dari kapal karam itu, mereka berjalan, mereka memasuki sebuah pulau. Mereka berjalan, tapi selama mereka berjalan mereka kedinginan karena badan mereka, baju mereka basah semua. Badan mereka bergetar, menggigil karena kedinginan. Gak nyaman pastinya ya kedinginan adik-adik. Tapi Paulus tetap bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan Paulus dan setiap orang yang ada di kapal itu. Nah, kemudian ketika mereka berjalan, datang sejumlah orang yang adalah penduduk asli pulau itu menghampiri mereka. Nah, mereka itu sangat ramah. Penduduk asli ini ramah sekali dengan mereka. Mereka membawakan pakaian yang baru supaya Paulus dan teman-teman yang lainnya tidak kedinginan lagi. Nah, kemudian mereka juga kasihan melihat mereka sepertinya masih kedinginan nih. Akhirnya mereka sama-sama tuh menolong rombongan Paulus dengan mengumpulkan kayu-kayu bakar. Untuk apa sih? Nah, kayu-kayu ini nanti akan dikumpul untuk nantinya dibuat api unggun. Nah, jadi semua orang mulai cari kayu, mereka mulai mengutip kayu. Setelah mereka mendapatkan kayu itu, mereka mengumpulkannya. Kemudian mereka menyusunnya, mendirikannya seperti bentuk api unggun. Kemudian diberikan api, lalu jadilah api unggun. Nah, Paulus dan teman-temannya yang habis kedinginan karena basah kuyup itu mendekat ke arah api unggun itu. Wah, kebayang dong pasti enaknya, hangat sekali langsung badan mereka. Nah, tiba-tiba ada yang menjerit dan menunjuk-nunjuk ke arah Paulus. Paulus, Paulus. Wah, ada apa ini?
Ternyata pada saat Paulus ingin memasukkan kayu api ke dalam api unggun itu, ada seekor ular besar merayap keluar dari kayu itu dan menggigit tangan Paulus. Semua orang ketakutan karena ular itu gak mau lepas dari tangan Paulus. Apa yang akan terjadi dengan Paulus? Adik-adik tahu nggak? Ternyata Paulus sama sekali tidak memunculkan wajah yang ketakutan. Paulus hanya menepiskan tangannya sekeras mungkin, dan akhirnya ular itu jatuh dan lepas. Semua orang di situ terdiam. Semua orang menunggu. Mereka yakin kalau tangan Paulus itu pasti akan bengkak, pasti akan merah, akan luka. Dan bisa saja Paulus pada saat itu bisa pingsan karena gigitan ular itu. Tapi apakah terjadi seperti itu adik-adik? Oh tidak, Paulus ternyata baik-baik saja. Paulus malah bingung melihat orang-orang yang di sekelilingnya yang menatap dirinya dengan penuh ketakutan, dengan penuh kekhawatiran. Paulus tersenyum dan mulai menceritakan kepada mereka tentang Yesus. Orang banyak itu mendengarkan Paulus dan mereka mengerti apa yang Paulus sampaikan kepada mereka, yaitu Yesus yang melindungi Paulus. Yesus tidak akan membiarkan ular tadi itu menyakiti Paulus. Kalau Yesus saja sudah menyelamatkan mereka pada insiden, pada kejadian karam kapal, pasti saat ini juga Tuhan juga akan melindungi dan menyelamatkan Paulus. Adik-adik, mungkin kalau kita menjadi penduduk asli yang menyaksikan ular besar itu menggigit Paulus, pasti kita juga akan ketakutan, pasti kita panik, takut, ya kita berusaha cari jalan keluar untuk membantu Paulus supaya Paulus nggak mati. Adik-adik, pada saat ini juga kita memiliki rasa ketakutan dan kekhawatiran kita masing-masing. Misalnya di tengah pandemi ini, kita takut, kita nggak berani keluar rumah, kita takut tertular dengan orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mematuhi peraturan. Kita takut nanti kalau misalnya kita kena sakit nggak ya? Wah, kita takut nanti kalau kita kena, wah harus terpisah dari orang tua kita, harus sendiri berjuang. Wah kita takut. Atau sekarang kita sekolahnya tatap muka, wah kita juga takut. Kita ketemu guru-guru ya, kita ketemu teman-teman yang lain, wah pasti kita juga khawatir. Tapi adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar untuk jangan khawatir. Lihat Paulus, ya, dia ingat kalau dia punya Tuhan. Nah, mari kita juga ingat kalau kita punya Tuhan. Tuhan yang tidak membiarkan ular besar itu menyakiti Paulus adalah Tuhan yang sama yang akan melindungi kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita adik-adik. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Karena perlindungan dari Tuhan itu selalu ada buat kita adik-adik. Jadi yuk adik-adik semua, mulai hari ini kita belajar untuk mengandalkan perlindungan yang datang dari Tuhan. Kalau adik-adik hari ini masih bisa bernafas, itu adalah salah satu bukti nyata dari bentuk perlindungan Tuhan buat kalian. Dan masih banyak bukti lainnya. Kalian masih bisa sekolah, kalian harus bersyukur untuk itu. Kalian masih bisa makan, kalian harus bersyukur untuk itu. Itu juga adalah bentuk perlindungan dari Tuhan. Jadi ingat ya, kita sama-sama percaya sama Tuhan. Dia selalu melindungi kita karena Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk jangan takut, jangan khawatir. Karena kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu ada melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Iya, hari ini
ayat hafalan bagi kita sama seperti minggu lalu yang diambil dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Sekali lagi ya, Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Bunyinya demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi ya, kakak bacakan Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sampai di sini ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.